Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video ini, saya akan membahas tentang pendahuluan dari bioteknologi. Antara lain adalah definisi, kemudian ruang lingkup, selanjutnya adalah perkembangan dari bioteknologi dan beberapa contoh produk hasil bioteknologi. Ya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Jadi kalau kita pecah-pecah dari kata bioteknologi itu sendiri, terdiri dari 3, yaitu bio, tekno, dan logi. Bio itu merupakan agen hayati, bisa berupa mikroorganisme, bakteri, jamur, ataupun bisa berupa jaringan atau sel, kemudian bisa juga berupa enzim atau komponen subseluler lainnya. Sedangkan tekno itu merupakan suatu proses engineering atau manipulasi atau rekayasa. Nah, apa maksudnya dengan logi? Logi itu adalah ilmu pengetahuan, di mana bioteknologi ini merupakan gabungan dari rumpun-rumpun ilmu lainnya. Selain itu, bioteknologi itu bisa diartikan sebagai eksploitasi dari suatu proses biologi untuk tujuan industri. Tujuan industri apa? Bisa industri makanan, bisa industri pertanian atau agrikultur, bisa juga di industri farmasi yang akan kita bahas lebih detail ya, dan industri-industri lainnya. Nah, untuk eksploitasi dari proses biologi ini tentu saja melibatkan suatu manipulasi materi genetik, baik itu di tanaman atau di mikroorganisme yang tujuannya untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Untuk ruang lingkup dari bioteknologi, kita bisa sederhanakan, yaitu mulai dari input, kemudian ada proses yang terlibat, dan selanjutnya adalah output. Apa inputnya? Inputnya itu bisa berupa berbagai macam bahan baku atau bahan awal. Contohnya misalnya di industri makanan, ya, bisa mereka awalnya itu bahan bakunya adalah susu atau mungkin kedelai yang kemudian akan diproses ya. Kalau misalnya di farmasi bisa inputnya itu misalnya adalah substrat-substrat tertentu yang akan nanti diproses juga. Nah, apa prosesnya? Prosesnya ini macam-macam ya pengolahannya. Bisa itu fermentasi, apabila kita ingin merekayasa genetika itu disebut dengan manipulasi genetika atau genetic engineering, ya, di mana di proses ini akan terlibat berbagai macam mikroorganisme, bisa pakai bakteri ya, atau juga bisa pakai enzim-enzim. Nah, ini kita akan bahas detail selama kuliah nanti, selama 1 semester ini. Kemudian akan diperoleh output yang diinginkan. Output yang diinginkan ini tergantung proses. Dan tentu saja output yang diinginkan ini atau produk yang diperoleh itu bermanfaat untuk kesejahteraan dari umat manusia. Bioteknologi ini, seperti sudah saya singgung tadi ya, merupakan gabungan dari beberapa rumpun ilmu. Ini 4 diantaranya. Ada biokimia, genetika, mikrobiologi, dan biologi molekuler. Jadi kalau misalnya kita berbicara di bidang farmasi, kalau kita pakai tumbuhan, tentu farmakologi juga terlibat. Kalau kita berbicara dengan aktivitas, tentu ada farmakologis di sana ya, yang juga ikut memberikan sumbangan ilmu kepada bioteknologi. Bagaimana dengan perkembangan bioteknologi ya? Dari awal hingga saat ini itu dibagi menjadi 2, yaitu konvensional dan modern. Nah, kedua perkembangan bioteknologi ini kemudian digunakan oleh manusia untuk berbagai macam industri, makanan, farmasi, pertanian, peternakan, lingkungan, dan lain-lain. Apa sih bedanya antara bioteknologi konvensional dan modern? Jadi kalau kita buat tabel ya, seperti yang terlihat di layar antara bioteknologi konvensional dan modern. Untuk bioteknologi konvensional memang sudah terlebih dahulu berkembang
dibandingkan bioteknologi modern. Namun masih terbatas untuk aplikasinya ya, dan cenderung menggunakan alat-alat yang sederhana. Untuk bioteknologi konvensional ini sebenarnya mulai berkembang ketika Bapak Louis Pasteur itu menemukan konsep dari fermentasi yang kemudian masyarakat pakai untuk menghasilkan berbagai macam produk, utamanya adalah produk pangan. Kemudian untuk bioteknologi modern sendiri, itu baru diperkenalkan pada tahun 1950 ketika ditemukannya struktur DNA. Nah, penemuan itu akhirnya menginisiasi atau memulai penemuan-penemuan lainnya di bidang genetik molekuler. Misalnya penemuan dari enzim pemotong DNA atau disebut dengan enzim restriksi. Kemudian penemuan dari manipulasi DNA atau genetic engineering, dan juga akhirnya para peneliti berhasil untuk membuat suatu produk yang disebut protein rekombinan. Itu juga akan dibahas detail sampai kita selesai kuliah untuk semester ini ya. Intinya sebenarnya untuk bioteknologi modern itu menggunakan alat yang lebih modern tentunya ya, dan skala industri. Untuk contoh dari bioteknologi konvensional, bisa dilihat pada bagian yang paling bawah, misalnya fermentasi, stek, cangkok, kokulasi, ini di bidang pertanian ya, hidroponik. Nah, hidroponik ini sekarang selama pandemi sedang banyak ngetren ya, ternyata itu adalah hasil dari bioteknologi seperti itu. Kemudian untuk bioteknologi modern, itu contohnya kultur jaringan, kemudian rekayasa genetik, DNA dan protein rekombinan, serta hibridoma. Oke, think big. Jadi sebenarnya bioteknologi ini bisa menghasilkan produk-produk yang sangat luar biasa, yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Nanti kita akan banyak bahas tentang produk bioteknologi. Silahkan terus menyimak ya. Tentu saja ada beberapa video, tidak hanya di video ini saja. Semua itu sebenarnya hasil dari pemikiran besar dari para penemu. Makanya mari kita semua untuk berlatih berpikir besar. Dan itu adalah hasil inovasi, di mana inovasi itu berasal dari ide kemudian tidak didiamkan saja, ya, ide juga harus diproses, kemudian harus di-development, harus ada perbaikan-perbaikan, dan juga tentunya melibatkan kreativitas dan inspirasi. Inspirasi dapat dari mana? Inspirasi itu dapat dari banyak membaca. Banyak sharing gitu ya dengan yang lebih tahu, banyak diskusi. Kalau kita dalam lingkup akademik seperti ini, banyak diskusi dengan dosen, kalian banyak membaca buku, banyak membaca jurnal. Kemudian ada vision, kalian harus punya visi nanti setelah membaca berbagai jenis jurnal ya. Dan ada growth, inovasi ini akan membuat suatu pertumbuhan yang luar biasa. Contohnya bioteknologi. Kita akan bahas bioteknologi konvensional. Ini adalah beberapa contoh dari hasil perkembangan atau hasil susah payahnya peneliti di dalam mengembangkan bioteknologi. Ini contohnya bioteknologi konvensional yang artinya produksinya hanya memerlukan peralatan yang sederhana. Oke, ini tempe. Siapa yang nggak tahu tempe ya? Ini makanan kesukaan saya, tempe. Kemudian ini kimchi, yang suka drama Korea, ternyata kimchi itu juga merupakan hasil bioteknologi. Jadi dia pakai pakai ilmu bioteknologi sebenarnya. Kemudian ini nata de coco, yang ini hidroponik ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cangkok, ini bidang pertanian semuanya. Ini saya sekilas saja akan membahas, karena lebih detail akan ada video yang lain lagi, akan membahas lebih detail. Oke, ini sekilas akan ada video juga mengkhusus tentang kefir ya, atau kefir bahasa Inggrisnya kefir, agak kebalik. Oke, jadi kefir ini sebenarnya ini adalah produk fermentasi dari susu, produk pangan gitu ya. Tapi dengan ilmu pengetahuan itu bisa berkembang menjadi produk dari kosmetik. Sempat beberapa tahun yang lalu kita booming produk kosmetik yang dari kefir ini. Oke, ini contoh adalah bioteknologi modern. Ini yang dimaksud dengan genetic engineering atau manipulasi dari genetika. Jadi suatu
urutan dari basa DNA itu atau suatu gen itu bisa dipotong-potong. Kita mau sisipkan gen tertentu, misalnya kita mau menghasilkan suatu produk produk ya, suatu tanaman yang bisa menghasilkan suatu flavonoid yang punya aktivitas farmakologis tertentu gitu. Di suatu tanaman yang sebenarnya secara alamiah dia tidak punya gitu loh, tidak bisa menghasilkan flavonoid itu. Tapi dengan perkembangan dari bioteknologi, kita bisa potong-potong tuh si urutan DNA-nya pakai enzim restriksi. Kemudian setelah kita delete ya, kita bisa masukkan urutan gen DNA yang baru. Sehingga harapannya produk yang nanti kita masukkan gen yang baru ini bisa menghasilkan suatu produk, misalnya protein dan lain-lain ya, sesuai yang kita inginkan. Gitu konsepnya. Oke, ini lagi contoh tentang bioteknologi modern ya, bisa menghasilkan berbagai macam jenis produk. Ini khususnya di bidang farmasi, ada insulin, kemudian ini antibodi monoklonal. Ini contohnya daratumumab. Selain itu juga bioteknologi modern itu bisa menghasilkan edible vaksin. Apa bedanya dengan vaksin biasa? Jadi kalau vaksin biasa itu disuntikkan gitu ya. Nah, kalau edible vaksin ini sebenarnya konsepnya adalah vaksin yang bisa dimakan atau digunakan secara peroral. Jadi vaksin itu dimasukkan ke dalam tanaman, misalnya ini contohnya kentang ya, itu dimasukkan sedemikian rupa, ini ada caranya. Yang pertama dipotong daunnya. Kemudian di sini daun itu kemudian dimasukkan ke dalam suatu larutan atau suspensi ya, bukan larutan tapi suspensi, yang sebenarnya berisi bakteri-bakteri yang secara genetika sudah dimanipulasi atau sudah direkayasa. Dia sudah membawa materi genetik yang nantinya bisa menghasilkan vaksin. Nah, ini sudah seperti ini, sudah ada transfer gen di sini masuk ke dalam sel tanaman, kemudian dikembangkan lagi pakai teknik kultur jaringan sehingga jadi kalus. Ini kalus akan berkembang ya, muncul di sini akar, muncul tunas, dan kemudian dikembangkan lagi menjadi tanaman utuh yang nanti setelah dipanen hasilnya itu bisa menghasilkan edible vaksin. Seperti itu konsep penelitiannya. Luar biasa. Nah, kemudian yang ini adalah perkembangan bioteknologi di terapi gen. Jadi ini contohnya adalah CAR T-cell immunotherapy, atau CAR itu adalah kepanjangannya chimeric antigen receptor. Jadi coba nih saya jelaskan satu persatu dari nomor satu ya. Jadi sel T ini untuk terapi sistem imun ya. Sel T itu diambil dari pasien, kemudian sel T itu yang sudah diambil dari pasien, ini nomor 2 ya, itu direkayasa secara genetik. Ya, genetic engineering atau manipulasi genetika. Direkayasa seperti apa? Jadi yang diinginkan oleh kita itu adalah supaya sel T ini mampu mengenali kanker, ini contohnya untuk terapi kanker ya, mampu mengenali sel kanker yang ada di dalam tubuh pasien. Setelah sel T ini mengenali, kemudian sel T ini mampu membunuh, karena sel T ini merupakan salah satu dari sel yang bertugas sebagai sistem imun tubuh. Dia mampu mengenali dan membunuh sel kanker sehingga spesifik hanya pada sel kanker, dan kemudian setelah dimanipulasi di lab di luar tubuh, kemudian dimultiplikasi dulu ya, diperbanyak, dan setelah itu didonorkan kembali ke dalam pasien, dimasukkan kembali ke tubuh pasien. Sehingga diharapkan sel T yang sudah dimanipulasi, sel T milik pasien yang sudah dimanipulasi ini akhirnya bisa menyembuhkan pasien yang memiliki penyakit kanker. Ini contohnya untuk leukemia dan limfoma ya. Luar biasa sekali. Oke, berikut ini adalah beberapa pustaka yang bisa dibaca lebih detail.
Sekian video pembelajaran kali ini. Silahkan untuk melihat video-video lainnya yang akan membahas lebih detail tentang bioteknologi. Terima kasih sudah menyimak.